Ya ampun, kasihan. Kasian kenapa Dea? Itu dong, kasihan banget deh. Netizen banyak yang cerita katanya stres sampai depresi pas hamil. Malah kemarin sampai ada yang tega-teganya menghilangkan nyawa anaknya dok karena depresi. Nah, ini penting nih, ini penting harus dibahas. Yuk kita bahas sekarang ya. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang baby blues, pregnancy blues, dan postpartum depression atau depresi pasca salin. Apa sih beda dari ketiganya? Pregnancy blues biasanya terjadi karena perubahan hormonal yang terjadi saat hamil. Jadi karena perubahan hormonal ini terjadilah mood swing di mana mood ibu naik dan turun. Hal ini juga bisa menyebabkan depresi pada saat hamil pada ibu hamil. Apabila baby blues itu terjadi sejak beberapa hari setelah hamil hingga 2 minggu kurang lebih. Nah, apabila sudah lebih dari 3 minggu, terjadilah pasca salin depresi atau postpartum depression. Nah, pasca salin ini bisa berlangsung lebih lama, bahkan bisa beberapa bulan hingga tahun. Ketiga depresi sejak hamil, pasca salin, dan hingga 1 tahun setelah bersalin ini harus ditangani dengan serius karena psychological changes yang terjadi ini bisa berbahaya pada ibu dan janin. Bahkan sampai ada ibu yang tega sekali menghilangkan nyawa dari bayinya sendiri. Penyebab yang sulit diatasi sebenarnya karena perubahan hormonal. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan dukungan lingkungan dan keluarga terhadap ibu hamil maupun ibu pasca salin. Dukungan keluarga dan dukungan lingkungan ini sangat mendukung sekali untuk mengurangi kejadian pregnancy blues, baby blues, maupun depresi pasca salin ini. Oleh karena itu, Smart Dads perlu sekali membantu ibu-ibu yang sedang hamil ini untuk mengatasi gangguan emosionalnya. Begitupun ibu-ibu yang pasca salin. Nah, justru kejadian-kejadian depresi yang sering sekali menjadi ekstrim itu karena tekanan-tekanan dari lingkungan dan keluarganya. Nah, contohnya nih, adanya tekanan-tekanan dari pihak keluarga, entah dari itu orang tua, mertua, dan lain sebagainya, yang memaksakan informasi-informasi tertentu yang bersifat hoax lah atau mitos lah kepada ibu hamil ini ataupun ibu pasca salin. Nah, apabila ibu hamil dan pasca salin sudah mengalami kondisi-kondisi depresi atau ada pikiran-pikiran yang bersifat negatif, sebaiknya segera berkonsultasi dengan psikolog atau segera ke dokter psikiatri untuk mendapatkan treatment yang tepat. Sehingga apabila kondisi ini dapat tertangani secara dini, maka hal-hal yang ekstrim tadi bisa kita tekan. Cara untuk mencegah depresi pada saat hamil maupun pasca salin ini adalah dengan mengolah emosi Smart Moms dengan baik sejak kehamilan hingga pasca salin, kemudian dukungan keluarga yang sangat diperlukan, lalu konsumsilah makanan-makanan sehat selama kehamilan dan pasca salin. Kemudian pola hidup sehat juga sebaiknya dilakukan sejak kehamilan hingga pasca salin nanti. Nah, apabila Smart Moms merasa kekurangan istirahat pada saat pasca salin dan menyusui, sebaiknya carilah waktu-waktu yang tepat di sela-sela menyusui untuk beristirahat. Dan tentu saja Smart Dads juga harus bisa membantu ya. Contohnya meringankan beban ataupun pekerjaan Smart Moms ini dengan membantu merawat bayi tersebut. Misalnya dengan mengganti popoknya, atau memandikan bayinya, atau membantu menyusui dengan ASI-ASI yang sudah dipompa. Bantuan Smart Dads ini sungguh sangat berarti untuk Smart Moms. Nah, Smart Moms juga bisa bergabung di komunitas-komunitas depresi pasca salin yang ada di Indonesia. Nah, bergabung di dalam komunitas ini bisa membantu Smart Moms untuk sharing masalah Smart Moms sehingga meringankan beban psikologis Smart Moms. Gitu Dea dan Smart Moms dan Smart Dads. Paham kan? Nah, kalau Smart Moms dan Smart Dads masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di nicholas_spog. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini agar saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.